Bagaimana user mengkarakteristikkan suatu output sistem yang baik yang akan dihasilkan oleh solusi yang benar? Masalah-masalah apa yang akan dicarikan solusinya? Lingkungan solusi yang akan digunakan? Adakah isu atau kendala khusus yang berdampak kepada solusi? Oke. Nah, bentuk solusinya seperti apa? Nah, jadi biasanya nanti ketika kita sudah mengetahui permasalahan yang mereka hadapi, kita akan memberikan sebuah solusi berupa sebuah sistem. Nah, sistem yang kita bangun itu yang seperti apa? Nah, kalian tinggal sebutkan. Oh, solusinya misal kalau model seperti itu harus pakai sistem yang bermodelkan client server atau multi user, jangan pakai yang single user gitu. Nah, kemudian client server multi user itu bisa bermacam-macam. Bisa menggunakan visual atau bisa juga menggunakan model web. Nah, nanti tergantung pelanggan itu mau memilih yang mana. Oke. Efektivitas. Nah, efektivitas mendapatkan person yang benar berhak atas jawaban pertanyaan. Apakah pertanyaan yang diajukan relevan dengan permasalahan? Adakah personal lain yang dapat menambahkan informasi? Adakah hal lain yang perlu ditambahkan? Nah, untuk membantu kalian membangun sistem itu efektif dalam hal waktu, ya kan, atau mungkin biaya juga. Nah, mungkin kalian bisa bertanya ke personel yang lain. Nah, mungkin dari ketika kita bertanya ke personel yang lain, kita bisa menerima tambahan informasi. Nah, oke. Nah, kemudian jenis kebutuhan. Nah, kebutuhan fungsional, pendefinisian layanan yang harus disediakan, bagaimana reaksi sistem terhadap input, dan apa yang harus dilakukan sistem pada situasi khusus. Kebutuhan sistem dilihat dari kacamata pengguna. Nah, kebutuhan non-fungsional, kendala pada pelayanan atau fungsi sistem seperti kendala waktu, kendala proses pengembangan, standar, dan lain-lain. Contoh, kendala waktu respon dan kebutuhan storage. Contoh, kendala seperti keterbatasan kemampuan peralatan input-output, representasi sistem, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis kebutuhan fungsional sendiri, ya kan? Jadi, ketika sistem itu di input, ya kan, diberikan input, ya kan, oleh pengguna, itu reaksinya seperti apa? Nah, untuk kebutuhan non fungsional ya seperti mungkin penyimpanan, ya kan? Penyimpanan bisa sampai berapa? Kemudian selain penyimpanan mungkin responsnya, ya kan, waktu respons, delay-nya terlalu lama atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, domain kebutuhan yang berasal dari domain aplikasi sistem dan merefleksikan karakteristik domain. Secara prinsip, spesifikasi kebutuhan harus lengkap, mendeskripsikan semua fasilitas yang diinginkan, kemudian konsisten, tidak adanya konflik dan kontradiksi. Nah, jadi ketika nanti kalian membuat deskripsi atau spesifikasi produk, nah, kalian harus mendeskripsikan fasilitasnya dengan lengkap. Oke. Jadi fasilitas yang diinginkan oleh pengguna itu ada. Contoh misal, kita kesulitan untuk melakukan pendataan supplier. Nah, ternyata ketika kalian mendesain sistem, membuat sistem, kalian juga tidak memasukkan fasilitas untuk pendataan supplier, untuk manajemen supplier. Nah, yang lain, kesulitan juga untuk melakukan pendataan
customer. Nah, ketika kalian membuat sebuah sistem, nah, untuk pendataan customer itu bisa, tapi agak sulit. Sulitnya, misal harus pakai persyaratan yang cukup menyulitkan, misal harus ada kakak, ya kan, kemudian file foto dan lain sebagainya. Nah, oke. Kemudian mungkin harus butuh nomor KTP. Nah, itu kan nggak perlu sebenarnya, cukup menggunakan nomor handphone saja sudah bisa. Gitu. Nah, kenapa kita pakai nomor handphone saja sudah bisa? Nah, untuk saat ini itu nomor handphone kan sudah satu orang satu, kan? Nah, atau dengan kata lain nomor handphone yang kita pakai itu sudah terdaftar sesuai dengan KK dan NIK kita. Gitu. Nah, tipe non fungsional, ya kan? Nah, nanti modelnya seperti ini, ya kan? Non-functional requirement, yang pertama product requirement, organizational requirement, external requirement. Di produk nanti itu ada usability requirement, jadi kemudahan penggunaannya itu seperti apa. Oke, efficiency requirement, ya kan, efisien atau tidak. Nah, efisien itu nanti dihitung berdasarkan apa? Misal performance atau space. Nah, jadi ketika kita membuat sistem, ternyata performanya turun, ya kan? Misal dalam sehari itu biasanya bisa menangani 100 customer, ternyata hanya 50 customer. Nah, berarti performanya turun. Nah, space-nya juga. Nah, kemudian reliability, portability itu juga termasuk ke dalam product requirement. Nah, reliability itu bagaimana? Nah, yang ada pada sistem itu sesuai dengan keadaan pada real, nyata gitu loh. Di kenyataan juga seperti itu. Nah, kemudian masuk ke organizational requirement, itu ada delivery requirement, implementasi dan standar. Nah, delivery pengiriman bagaimana, implementasi penerapan sistem dan lain sebagainya. Kemudian standar, biasanya standar requirement itu dibuat dalam bentuk sebuah SOP. Nah, jadi perusahaan yang sudah punya SOP itu dalam pembuatan sistem sebenarnya lebih enak, lebih memudahkan kita sebagai pembuat software. Nah, external requirement itu ada interoperability, kemudian ethical, kemudian ada legislatif, privasi dan safety. Nah, oke, jadi di eksternal sendiri, ya kan, nanti juga dibahas tentang privasi, ya kan, privasinya seperti apa, keamanannya seperti apa. Misal, pakai username, password, nah passwordnya nanti di random atau tidak, username-nya itu diumumkan secara luas atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian proses rekayasa kebutuhan. Nah, dalam rekayasa kebutuhan yang pertama itu ada feasibility study. Nah, di feasibility study, ya kan, nanti kita akan dipelajari, nanti kalian itu mempelajari sistemnya itu seperti apa. Jadi kalian mempelajari sistem yang ada di sana. Nah, baru nanti setelah itu requirement elicitation and analysis. Nah, jadi setelah kalian pelajari, nanti kalian baru bisa menemukan, ternyata kebutuhan sistem itu seperti ini, kebutuhannya 1, 2, 3. Nah, kemudian kalian allocation dan analis, nah baru nanti muncul sebuah sistem model. Nah, kemudian setelah kalian mempelajari analisa kebutuhan, baru kalian lakukan spesifikasi kebutuhan.
Nah, spesifikasi kebutuhannya bagaimana? Nah, dalam membuat spesifikasi kebutuhan, ini kalian juga melihat lagi analisa requirement kalian, analisa kebutuhannya. Jadi harusnya bolak-balik. Nah, nanti di requirement specification ini nanti akan memunculkan user and system requirement. Jadi pemakainya siapa, kebutuhan sistemnya seperti apa, itu nanti di requirement specification. Nah, baru setelah itu kita masuk ke requirement validation, validasi kebutuhan, sudah sesuai atau belum dengan yang diminta oleh customer, diminta oleh ketika sesuai dengan permasalahan yang ingin kita pecahkan. Nah, yang pertama studi kelayakan. Nah, ini feasibility study. Nah, memutuskan apakah sistem software yang kita buat mencakup seluruh aspek permasalahan, ya kan? Melakukan studi apakah menguji sistem. Yang pertama, sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan teknologi terkini dan dana yang tersedia. Ingat, dalam membuat sistem kita juga butuh dana. Nah, dari organisasi itu ada tidak, atau mungkin dananya mencukupi apa tidak. Tuh. Nah, baru dapat dikembangkan dengan teknologi terkini tadi, dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang sudah digunakan. Nah, sistem yang kita bangun itu bisa nggak terintegrasi dengan sistem yang lain. Nah, implementasi studi kelayakan ini berbasis pada penilaian informasi apa yang dibutuhkan, pengumpulan informasi dan penulisan laporan, pertanyaan ke personal di organisasi, apa yang akan terjadi apabila sistem tidak diimplementasikan, masalah proses apa yang ada, kemudian apa yang dapat dibantu oleh sistem, masalah apa yang akan muncul pada proses integrasi, adakah teknologi baru yang dibutuhkan atau skill yang dibutuhkan, fasilitas apa yang harus didukung oleh sistem. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, permasalahan pada analisa kebutuhan, pengguna atau stakeholder itu tidak mengetahui apa yang mereka butuhkan. Nah, ini sering dijumpai. Ya, contoh misal tadi, ketika ditanya kebutuhan sistemnya seperti apa? Seperti pada umumnya. Kenapa mereka demikian? Karena para stakeholder sendiri itu tidak tahu kebutuhan mereka itu seperti apa. Pengguna menjelaskan kebutuhan dengan cara mereka sendiri sehingga sulit untuk dipahami. Nah, oke. Nah, jadi pengguna, ya kan, pengguna itu menjelaskan dengan cara mereka sendiri. Jadi bukan by organisasi, ya, bukan, tapi lebih ke kebutuhan mereka, kebutuhan pengguna. Kemudian pengguna yang berbeda memiliki konflik kebutuhan. Jadi ada konflik kebutuhan di sana. Faktor politik dan organisasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sistem. Nah, ini juga berpengaruh. Faktor politik, organisasi. Nah, pengaruhnya seperti apa? Contoh misal, untuk karyawan level A itu bisa 1, 2, 3. Untuk level B ini. Nah, padahal seharusnya karyawan level B, contoh misal seperti ini. Biasanya kalau untuk faktor politik ini kaitannya dengan hierarki organisasi yang terlalu berlebih itu juga akan mempengaruhi kebutuhan sistem. Contoh misal untuk melakukan pembelian barang, ya kan, harus lewat 1, 2. Yang pertama kepala grup. Nah, kemudian lewat administrasi, kemudian lewat keuangan, baru ke pimpinan. Nah, seharusnya untuk pembelian itu bisa lebih dipersingkat, ya kan? Nah, yang dipersingkat itu bagaimana? Nah, misal mungkin administrasi tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ya kan? Nah, karena setelah kepala grup nanti langsung ke keuangan itu bisa. Nah, oke. Pemodelan sistem dapat dilakukan dalam beberapa cara seperti model struktural, state machine, dan state chart. Pemodelan dapat pula
dipresentasikan sebagai formalisasi sudut pandang pengguna, viewpoint orientation allocation. Stakeholder mempresentasikan sudut pandang satu masalah dalam beberapa cara. Nah, pemodelan sistem ini kita harus melihat dari sudut pandang penggunanya bagaimana, customernya bagaimana. Jadi tidak hanya penggunanya saja. Kemudian analisis multi perspektif adalah penting jika tidak terdapat suatu cara yang benar untuk menganalisa kebutuhan sistem. Contoh sistem ATM bank, ya kan? Sistem ATM dapat menyediakan pelayanan bank secara otomatis, pelayanan penarikan tunai, pengiriman pesan, permintaan pelayanan, pemesanan, dan transfer. Untuk saat ini bisa juga tidak hanya tarik, tapi tabung tunai juga bisa. Nah, auto teller viewpoint. Nah, contoh misal bank customer, representative of other bank, hardware and software maintenance engineer, marketing department, bank manager and counter staff, database administrator and security staff, communication engineer, personnel department. Nah, jadi dalam membuat sebuah mesin ATM atau sistem ATM anjungan tunai mandiri itu ini yang dibutuhkan. Gitu secara ringkas ya. Oke. Nah, itu materi untuk hari ini, ya kan? Semoga bermanfaat. Untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat petang.